kawan-kawan, kami kelompok akan memaparkan materi kami. Ikuti kami terus ya. Mari kenali kami satu persatu. Yang pertama Asniati Inna, yang kedua Elizabeth Damanuna, yang ketiga Eka Rizky Kali, yang keempat Evelyn Kasau, yang kelima Frederika Aldian Billy, yang keenam Febriani Tangguh Endo. Latar belakang kitab bilangan dalam bahasa Ibrani dimulai dengan perkataan Bamidbar atau di padang gurun. Dan oleh karena itu, kitab ini sudah biasa disebut dengan kitab di padang gurun oleh kalangan Yahudi sampai sekarang. Bahan-bahan cerita yang selayaknya itu disebut cerita di padang gurun. Jadi cerita di padang gurun ini terkumpul di Keluaran dan Bilangan. Para bapa leluhur khususnya tentang Abraham dan Ishak atau Ismail yang mengembara di daerah Negeb. Peristiwa di padang gurun bergema di dalam kitab para nabi, khususnya kitab Amos, Hosea, Yeremia, dan Yeskiel. Di dalam kitab Ulangan, bimbingan penting di gurun, Mazmur yang mengenyangkan di zaman gurun, dan bahkan kitab Perjanjian Baru tidak ketinggalan di padang gurun. Adapun peristiwa yang terjadi di padang gurun, yang pertama, Laut Teberau terbelah menjadi dua tiang awan dan tiang api, 3 air pahit yang diubah menjadi manis, 4 mana dan burung puyuh. Laut Teberau terbelah menjadi 2. Terbelahlah air itu menjadi 2, dan bangsa Israel dapat melewati itu, dan mereka berjalan di tengah-tengah, dan orang Mesir tidak dapat lagi mengejar bangsa Israel itu. Nah, teman-teman, ada pemahaman bahwa penyeberangan atau Laut Teberau ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kriyat Yamsuf, yang dalam bahasa Inggris adalah Crossing of the Red. Nah, artinya bahwa perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan ada pemahaman yang mengatakan bahwa terjadinya Laut Teberau ini terbelah menjadi 2, itu kemungkinan adanya suatu angin yang bertiup kencang yang menguakkan air laut itu, sehingga membuat air itu terbelah menjadi 2. Jadi maksudnya bahwa kemungkinan ada yang menjelaskan pemahaman yang mengatakan bahwa kemungkinan waktu itu adanya angin yang bertiup kencang sehingga air laut ini bisa terbelah menjadi 2 dan membuat di tengah-tengahnya itu menjadi tanah yang kering, sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat itu. Dan jadi sehingga kemungkinan juga sehingga di bersebelahannya itu ada tembok, sehingga membuat bersebelahannya itu adalah sebuah tembok, sehingga bangsa Israel ini dapat berjalan. Tiang awan dan tiang api. Kemungkinan terjadinya tiang awan dan tiang api ini terjadi di mana ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Di situ terjadinya gempa bumi sehingga menimbulkan keruntuhan gunung itu yang menimbun laut dan menahan arus air itu sementara waktu, dan menimbulkan keanehan, yaitu terbentuknya tiang awan di siang dan tiang api di waktu malam. Bahwa ada pandangan lain yang mengatakan bahwa asap dan api yang berasal dari gunung api yang meletus itu yang bergerak sehingga kelihatannya suatu tiang. Air manis diubah menjadi pahit. Mara ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya air pahit. Mara ini juga adalah tempat yang pernah disinggahi oleh
bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Di dalam kitab Keluaran juga dicatat bahwa ketika menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau, dan juga mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Syur, di situ orang-orang Israel ini beristirahat, dan juga di situ juga mereka merasa haus dan kelelahan, sehingga bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa, karena pada saat itu Musa adalah orang yang memimpin mereka. Sehingga karena bangsa Israel yang terus bersungut-sungut ini, akhirnya Musa berseru kepada Tuhan. Dan setelah itu ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia hanya perlu untuk melemparkan sebuah kayu di dalam air itu. Sehingga Musa ini mengikuti perkataan Tuhan, dan juga ia melemparkan sebuah kayu dalam air tersebut, sehingga air itu menjadi manis seketika. Mana? Teman-teman, berbicara tentang mana dalam bahasa Ibraninya itu apakah ini? Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah dan juga kepada Musa. Berbicara tentang mana, teman-teman, dapat dikatakan bahwa mana itu berwarna putih dan mempunyai rasa manis. Namun, ada sumber lain yang mengatakan bahwa roti mana itu tawar, sehingga menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Teman-teman, ada pun beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa kemungkinan mana adalah sejenis zat yang dihasilkan dari serangga yang hidup pada pohon-pohon tamariska yang tumbuh di padang gurun. Jadi teman-teman, berbicara tentang kehidupan bangsa Israel bahwa mana itu sudah ada di padang gurun, dan dan juga berbicara tentang pemahaman lain tadi yang mengatakan bahwa mana itu dihasilkan dari serangga yang tumbuh pada pohon tamariska. Berbicara tentang ilmu sosiologisnya, Allah juga memakai kekuatan alam untuk menyatakan mujizatnya. Allah tidak terlepas dari kekuatan alam. Jadi berbicara tentang ilmu teologisnya bahwa Allah menyatakan peristiwa kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mengakui Tuhan mereka bahwa Tuhan mereka itu yang membawa mereka keluar di tanah Mesir. Jadi di padang gurun itu ada berbagai macam peristiwa yang Allah nyatakan. Dan kenapa Allah menyatakan mana ketika mereka bersungut-sungut? Karena mereka berada dalam keadaan lapar, dan juga supaya bangsa Israel itu merespon dan mengakui Tuhan mereka. Burung puyuh. Di sini dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut kepada Musa karena mereka kelaparan dan ingin makan daging. Mereka mengatakan kepada Musa, lebih baik kami mati menjadi budak orang Mesir, tapi kami makan enak daripada kami mati kelaparan di padang gurun. Lalu Musa menyampaikan kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan burung puyuh. Secara teologis, bangsa Israel menganggap bahwa burung puyuh tersebut berasal dari Tuhan. Mustahil bagi manusia melakukan hal tersebut, dan hanya Tuhan yang mampu melakukan hal demikian. Akan tetapi adapun secara sosiologis, menurut pakar ilmiah, mereka mengatakan bahwa burung puyuh adalah burung yang berpindah dari Eropa ke Afrika Utara karena terhempas oleh badai, sehingga mereka mendarat di padang gurun dalam keadaan capek dan mudah ditangkap oleh orang Israel. Jadi menurut saya, Tuhan menolong orang Israel melalui peristiwa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.